Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Nur Hafizah SPD MPD PhD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang kami dirikan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama, Nadila Alfarizi dengan NIM 22059209. Selanjutnya saya sendiri Amalia Putriani dengan NIM 22059210. Selanjutnya Andre Maulana dengan NIM 22059211. Selanjutnya Lydia Amelia dengan NIM 22003193 dan selanjutnya Melita Arisandi dengan NIM 22003196. Nah, untuk materi yang pertama, saya Amalia Putriani akan menjelaskan tentang bisnis plan yang kami buat. Yaitu, pertama, profil usaha. Nama perusahaan yaitu Boba Forever. Nama produk yaitu Boba Enequén. Alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar. Selanjutnya, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, boba sudah ramai dikenal oleh setiap orang dimanapun itu. Sudah hampir mendunia. Apa kalian tahu minuman boba pertama kali ditemukan di Taiwan pada tahun 1980 dalam bentuk Zhenzhui Naicha yang artinya teh susu mutiara dalam bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan boba milk tea atau bubble tea yang disampaikan oleh Veronica dan Ilmi tahun 2020. Boba yang awalnya dikenal dengan bubble tea atau pure milk tea adalah minum berbasis khas Taiwan pada tahun 1980. Untuk selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi. Visi dari Boba Enequén adalah memberikan pengalaman yang berbeda kepada para konsumen serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkesan sehingga pelanggan senantiasa mau datang kembali untuk mencoba dan merasakan Boba Enequén ini. Yang kedua, misi adalah yang pertama, menyediakan segala bahan untuk menciptakan minuman yang terbaik dan bermanfaat untuk para pelanggan namun dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan pengalaman baru dan berbeda serta berkesan untuk para pelanggan agar mereka senantiasa mau datang kembali dan mencoba Boba Enequén tersebut. Dan yang terakhir yaitu membuka stand-stand lain di kota-kota besar lainnya agar semua orang dapat merasakan Boba Enequén tersebut. Sekian materi yang saya paparkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila Alfarizi. Kepada Nadila, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis usaha yang dikelola, yaitu usaha ini bergerak di bidang minuman dengan produk Boba Enequén. Kenapa kami memilih produk ini? Karena minuman ini adalah salah satu minuman di Indonesia yang peminatnya cukup banyak. Berbeda dari minuman lain, minuman boba ini memiliki harga yang murah, tetapi rasanya nggak murahan. Nah, selanjutnya riwayat usaha. Usaha ini kami dirikan berkelompok, dikarenakan jika melakukan sendiri akan memiliki waktu lama untuk membangun bisnis ini. Dan jika berkelompok, kami bisa saling menyalurkan ide agar bisnis ini jauh lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya tentang target pasar. Daerah target pasar kami yang ditetapkan oleh Boba Enequén adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Padang. Selanjutnya target pasar berikutnya dari bisnis Boba Enequén, segmentasi demografis sebagai berikut. A. Usia dan siklus hidup, yaitu membagi pasar menjadi kelompok usia dan siklus hidup yang berbeda. Segmentasi pelanggan Boba Enequén adalah usia 15 tahun ke atas karena segmen pasar tersebut
memiliki daya beli yang cukup baik, sedangkan segmen konsumen boba enakan adalah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, selanjutnya jenis kelamin, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan jenis kelamin. Segmentasi boba enakan adalah untuk pria dan wanita yang menyukai minuman dingin. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya adalah rencana pemasaran. Jadi saya akan menjelaskan rencana pemasaran dari bisnis boba kami. Yaitu kami akan membuka atau menyewakan tempat penjualan sendiri, seperti gerai minuman khusus untuk produk boba kami. Jadi alurnya tuh seperti apa sih? Jadi saya akan menjelaskan alur kami ketika kami ingin membuka suatu toko ya. Jadi yang pertama adalah konsumen datang ke toko kami, dan yang kedua adalah pegawai boba kami akan melakukan sapaan atau salam, bisa disebut dengan greetings. Dan yang ketiga, konsumen kami diberikan gelas yang sudah berisikan boba. Dan yang keempat, kemudian konsumen kami diarahkan untuk memilih susu yang ingin dia gunakan. Dan yang kelima, selanjutnya konsumen akan mengambil sendiri topping apa yang dia inginkan atau yang dia sukai. Dan yang keenam adalah kemudian konsumen akan diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya adalah analisis SWOT. Kita mulai dari strengths, kekuatan. Produk minuman boba kami, produk minuman boba sedang diminati oleh masyarakat. Dan yang kedua, banyak varian rasa yang bisa dicoba dan semuanya itu enak. Dan yang ketiga, bisa membuka banyak cabang. Dan yang keempat, modal terjangkau dan bahan-bahan pembuatan boba juga bervariasi, tergantung kualitasnya. Dan yang keenam, karena harga bahan bakunya murah, Anda bisa membuat minuman boba dengan harga terjangkau. Dan yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya tuh apa aja sih? Jadi kelemahan dari minuman boba ini adalah harga sewa itu yang sangat mahal. Harga sewa itu mahal ya. Jadi apalagi kalau kita ingin mencari tempat yang strategis, jadi keuntungan kita bisa berkurang dari biaya sewa tersebut. Itu dia kelemahannya. Dan yang ketiga adalah peluangnya atau opportunities. Yang pertama adalah bisa bergabung dengan aplikasi ojek online untuk pembelian seperti Gojek, GoFood atau semacamnya. Dan yang kedua adalah banyak konsumen yang suka dengan minuman boba. Ya memang banyak para remaja atau kadang orang tua juga suka minuman boba ini karena kan variannya rasanya itu juga bermacam-macam. Dan yang ketiga adalah peluang kami. Yang ketiga adalah jika harganya murah, rasanya pun juga enak dan banyak variasinya. Nah, itu peluangnya. Kita lanjut, yang keempat adalah threats, ancaman. Ancaman yang pertama adalah banyak kompetitor dengan harga yang lebih murah. Dan yang kedua adalah selera masyarakat mudah berubah. Hanya bergantung pada satu item saja yang paling laris, agar bisa menutupi modal, sedangkan ada banyak varian rasa yang tidak populer. Oke, selanjutnya adalah bahan baku dan pengeluaran. Jadi saya akan memberitahu bahan baku dan pengeluaran kami dalam membuat bisnis boba enakan ini. Yang pertama, bahannya adalah susu. Jumlahnya ada 10 liter. Total harga per produksinya adalah 120.000. Total harga per tahunnya 39.600.000. Dan yang kedua, bahan utama gula merah. Jumlahnya adalah 1 kg. Total harga per produksinya 10.000. Total harga per tahunnya 3.360.000. Yang ketiga, santan. Jumlahnya 2, liter. Total harga per produksinya 35.000. Total harga per tahunnya 11.550.000. Bahan kepak keju. Jumlahnya 1 kg. Total harga per produksinya 30.000.
Total harga per tahunnya 9.900.000. Salah, maaf. Total harga per produksinya dari standar tersebut adalah 35.000. Total harga per tahunnya 11.550.000. Yang keempat, keju. Jumlahnya 1 kg. Total harga per produksinya 30.000. Total harga per tahunnya 9.900.000. Yang kelima, coklat. Jumlahnya 2 kg. Total harga per produksinya 20.000. Total harga per tahunnya 6.600.000. Yang keenam, gula putih. Jumlahnya 1 kg. Total harga per produksinya 60.000. Total harga per tahunnya 19.800.000. Tepung 1 kg. Total harga per produksinya 30.000. Total harga per tahunnya 9.900.000. Yang ke-8, air isi ulang. Jumlahnya 3 galon. Total harga per produksinya 15.000. Total harga per tahunnya 4.950.000. Selanjutnya adalah bahan pelengkapnya, yaitu botol 500 ml, jumlahnya 50 pieces. Total harga per produksinya adalah 35.000. Total harga per tahunnya 11.550.000. Oke, jika ini akan saya jumlahkan ya. Jadi jika kita jumlahkan total harga produksi yang saya kasih tahu tadi, totalnya adalah 355.000. Nah, jumlah dari total harga per tahunnya dari yang saya jelaskan tadi sebelumnya adalah 117.160.000. Ya, seperti itu. Dan ini adalah 1 tahun kerja ya. Jadi satu tahun kerja sama dengan 330.000. Baik, cuman mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga mengerti ya. Terima kasih kepada Andre. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Lydia Amelia dan Melita Arisandi. Kepada Lydia dan Melita, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari boba. Yang pertama, campurkan tepung tapioka dengan coklat bubuk, aduk hingga rata. Yang kedua, lelehkan gula dan air seperti membuat air gula. Yang ketiga, aduk hingga mendidih dan gulanya halus. Yang keempat, matikan api, masukkan setengah bagian campuran tepung dan coklat, aduk hingga merata. Yang kelima, masukkan lagi sisa tepung dan coklat bubuk, aduk cepat dan sampai tercampur merata. Yang keenam, tunggu sampai agak hangat, uleni dengan tangan. Yang ketujuh, uleni adonan sampai kalis. Yang kedelapan, bentuk adonan menjadi bulat kecil-kecil seperti boba. Yang kesembilan, masukkan adonan yang sudah dibulatkan ke dalam tepung tapioka supaya tidak saling menempel. Yang ke-10, boba siap digunakan. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari boba tersebut. Terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada listrik dan air. Daya per bulannya itu 50, jadi per tahunnya itu 600. Yang kedua itu ada gas. Daya per bulannya itu 20, biaya per tahunnya itu 240. Yang ketiga itu ada komunikasi dan informasi promosi. Yang per bulannya itu ada 50, daya per tahunnya itu ada 600. Yang keempat itu ada pemeliharaan alat. Yang per bulannya itu 40, daya per tahunnya itu 480. Yang kelima itu ada sewa. Daya per bulannya itu 1.500.000. Daya per tahunnya itu 18 juta. Jadi total dari biaya-biaya yang saya sebutkan tadi, dari per bulannya itu ada 2.660.000. Sedangkan di per tahunnya itu ada 31.920.000. Saya akan menjelaskan tentang analisis. Total dari biaya produksi yaitu 152.985 per tahunnya. Dari total pendapatan itu ada 28.875 per bulannya. Dari keuntungan kita mendapatkan 2,20.
Sekian hasil pemaparan materi presentasi tentang bisnis plan yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hafiza SPD MPD PhD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengantar kewirausahaan ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.